Tidak ada. Kenapa kita terpecah banyak aliran kan karena akurasi 100% itu nggak ada sebenarnya kan. Orang cuma terfokus pada mana yang cocok dengan profil risiko mereka, dengan tipikal saham yang mereka suka atau yang lainnya. Bahwa banyak saham yang sebenarnya multi bagger juga sebenarnya laporan keuangannya minus-minus kan. Nggak selalu yang cetak laba bombastis gitu-gitu. Itu karena tahun ini kan sudah banyak sekali yang naiknya luar biasa, ada all time high. Jadi sebenarnya sih awal tahun kemungkinan ada profit taking dan itu akan menjadi momentum untuk yang mungkin di orang-orang lebih kenal sebagai saham-saham second liner, jadi ya rotation gitu ya, gantian gitu. Halo Sobat The Fundamentals, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Kita tahu di pasar saham banyak cara, banyak metode yang dilakukan oleh pelaku pasar demi mendapatkan cuan di pasar saham gitu. Ada yang fundamental, ada basis teknikal, maupun ilmu-ilmu lain dalam tanda kutip demi meraih cuan. Dalam episode The Fundamentals kali ini, saya akan berbincang dengan Mas William Hartanto, founders WH Project. Selamat datang Mas William Hartanto di The Fundamentals. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Mas, kalau di pasar saham ini kan banyak sekali cara, banyak sekali metode, ada yang basisnya analisa fundamental, ada yang basisnya teknikal, ada yang banyak lah pokoknya cara-cara yang bisa dilakukan gitu. Ya, banyak. Menurut Mas William, sebenarnya ada cara yang paling benar, ada cara atau gimana gitu? Cara yang paling benar sih sebenarnya tidak ada. Kenapa kita terpecah banyak aliran kan karena akurasi 100% itu nggak ada sebenarnya kan. Orang cuma terfokus pada mana yang cocok dengan profil risiko mereka, dengan tipikal saham yang mereka suka atau yang lainnya, dan mereka akan lanjutkan itu terus karena di market fokusnya cuma melipat gandakan aset. Jadi sebenarnya pada dasarnya metode apapun asalkan cocok dengan orangnya bisa dipakai. Makanya banyak aliran. Banyak aliran ya? Ya. Dan semuanya bisa menghasilkan cuan gitu kan? Oh jelas. Jadi nggak ada tuh ini yang paling benar, yang itu salah, itu nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada yang metode yang 100% akurat. Betul. Kalau semua 100% akurat nanti kayak semua orang ya? Ya, dan pastinya cuma pakai satu aliran doang jadinya kan? Iya. Nah, kalau Mas William alirannya apa nih? Saya menggunakan aliran atau metode yang orang kenal dengan nama bandarmologi, Pak. Apa itu? Ya, pastinya bukan metode soal perbandaran ya, tapi lebih kepada pengamatan terhadap perilaku dari pelaku pasar. Kita melihat arus dana yang keluar dan masuk di pergerakan saham itu, karena sebenarnya kan dasarnya saham itu bergerak kan karena uang dari manusia juga kan. Kita buy and sell saham, dan itu yang menggerakkan harga dan menghasilkan satu tren. Itu yang saya amatin untuk mendapatkan tren terdekat yang akan segera datang. Gitu. Jadi saya menggunakan metode ini untuk melihat saham mana yang akan segera bergerak. Terlepas itu didukung oleh fundamental atau teknikalnya atau aksi korporasinya, saya nggak terlalu masalah. Karena yang namanya momentum kadang-kadang belum sempat diberitain juga udah datang gitu kan. Belum tentu ada alasannya kita tiba-tiba ngeliat sahamnya udah naik duluan, pas kita cari beritanya belum ada dan lain-lain, dan kita bisa langsung mengerti bahwa itu terjadi karena pilihan dari pasarnya langsung. Gitu. Jadi itu yang saya pakai metodenya. Cuman memang ini lebih dikenal di publik dengan nama bandarmologi. Jadi yang diperhatikan apa? Ya, akumulasi dan distribusi dari pergerakan di sahamnya. Apakah terakumulasi atau dominasi daya beli, atau sebaliknya dominasi dari tekanan jual, itu yang saya pakai untuk memutuskan mau buy atau sell di saham tersebut. Contoh nih, kalau mau buy, gimana melihatnya? Saya akan mencari saham yang diakumulasi yang tertahan di satu harga tertentu yang menunjukkan bahwa saham tersebut tidak kita sebutnya kayak nggak dikasih turun gitu ya, terbentuk konsolidasi, dan saya akan menjadikan harga itu sebagai entry level saya, dan saya akan menunggu gitu. Ketika harga sudah mulai naik, saya akan perhatikan terus apakah sudah mulai terdistribusi atau belum, apakah sudah mulai selling pressure atau belum. Di situ saya kalau lihat ternyata masih aman nih, saya keep terus. Tapi kalau misalnya sudah mulai distribusi, oke, sudah mau berakhir trennya, saya take profit. Atau misalnya ternyata salah gitu, saya salah putusin, memang harus di cut loss, saya akan cut loss. Ternyata yang saya lakukan hanyalah mengikuti akumulasi dan distribusinya aja sebenarnya. Jadi nggak ada batasan tertentu, seumpama nih, ya udah deh, kalau udah 25% profit, saya akan profit taking gitu, nggak ada? Enggak, saya kalau dalam bandarmologi saya punya aturan begini, kalau akumulasinya di resisten, berarti akan ada resisten baru. Makanya kita terbuka dengan potensi kalau sahamnya harus all time high dan lain-lainnya, kalau memang itu masih terakumulasi terus, kita biarkan terus.
Di batas-batasnya kadang-kadang emosinya kita main juga kayak nyesel gua jual kecepetan dan semacamnya gitu kan. Nah itulah kenapa saya lihat akumulasinya masih ada atau enggak. Kalau masih ada di akumulasi, saya biarin aja jalan terus harga sahamnya. Mau itu jadi multi bagger atau enggak, ya itu nanti tentukan oleh market. Gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih, Ya. dengan metode itu pernah multi bagger nggak? Sering, Pak. Sering. Mantap deh. Dan nggak cuman saya, orang-orang yang saya ajarin juga pernah sampai multi bagger. Gitu. Jadi metode ini sebenarnya benar-benar terbukti gitu ya. Cuman style orangnya balik lagi. Sekalipun saya ajarin dengan bukti kan cocok atau enggaknya itu yang kita belum tahu gitu. Bisa aja ada yang pikir oke ini saham diakumulasi tapi secara fundamental menurut dia enggak. Ya kita mau bilang itu sebagai contoh yang bagus pun mungkin mereka tidak akan ikutin dan lain-lain gitu. Tapi kalau terbukti sih sangat terbukti, Pak. Iya, jadi sebenarnya istilahnya bandarmologi atau bukan ya, yang pasti itu melihat akumulasi di saham-saham tertentu oleh mungkin investor gede ya, gitu ya caranya ya. Dan menjual kalau sudah ada mulai distribusi. Gitu. Betul ya. Ya oke. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama metode ini, saham apa gitu yang pernah memberi cuan gede gitu? Oke, sebenarnya ada dan terjadi tahun ini 2025 ini. Jadi ini boleh sebut kode sahamnya nih, sebagai pengalaman aja. Ini aja, mungkin sektornya. Sektornya, oke, sektornya nikel dan itu cuma butuh waktu 2 minggu untuk dapetin profit 252%. Wah, 252%. Ya. Mungkin arah berapa kali tuh dalam 2 minggu itu? Ya, sempat arah beberapa kali, sempat FCA juga. Jadi ngelaluin proses-proses itu semua, tapi ya cuma butuh sekitar 2 minggu. Itu yang paling berkesan di tahun ini. 252%. Itu pun jualnya kecepatan, Pak. Kecepatan, masih naik lagi ya? Masih. Nggak nyesel tuh ya? Ya, Nggak 252 nggak dong? Kalau sudah ratusan persen nggak terlalu nyesel sih, Pak. Nggak terlalu nyesel ya? Kalau di bawah 50% saya udah jual naik lagi, itu baru ada berasa sedikit. Tahun ini? Ya, di tahun ini. Tahun ini ya. Rugi ada nggak tahun ini? Rugi juga ada. Ada ya? Dan kalau kerugian saya batasin biasanya sampai dengan 20%. 20% cut loss? Cut loss. Ada juga tahun ini ya? Ada. Ya namanya juga trader pasti ada untung dan ruginya lah. Nggak mungkin untung doang. Iya, betul. Mas William ini juga sering menulis buku ya? Ya, saya nulis buku. Ada motivasi tertentu? Kenapa senang nulis? Saya cuman pengen berbagi ilmu aja untuk para generasi baru pelaku pasar Indonesia nanti. Jangan sampai nanti masuk ke market tanpa ngerti apa-apa, cuman berpikir ada orang lain. Kita tahu medsos itu tempat orang berbagi ya, bahkan pamerin pacuan juga ada. Betul. Jangan sampai ngelihat para mereka yang sukses, baik itu sukses benar atau enggak, tapi langsung nyebur pikir orang lain bisa, kenapa gua enggak, tapi enggak didasari ilmu. Nah saya pikir daripada saya ngelihat banyak cerita orang ngerugi dan lain-lain, mungkin satu hal yang bisa saya berbagi kepada masyarakat Indonesia adalah membantu mereka dengan lebih melek investasi melalui buku. Motivasi saya sih ke situ. Berbagi ke orang atau calon-calon investor ya, atau investor pemula gitu ya? Ya pemula atau yang novice juga nggak apa-apa, yang mungkin sudah berjalan beberapa tahun tapi misalnya kayak masih bingung gitu, ya mungkin bisa terbantu dari situ juga. Oke, kalau saya calon investor atau investor pemula, apa sih yang harus saya perhatikan biar sukses gitu di pasar saham ini? Oke, saya pasti akan sarankan pertama mau pastiin dulu mau jadi investor long term atau trader yang menggunakan short term. Karena sebenarnya pendekatannya sangat berbeda. Kalau misalnya long term kan pasti lihat lapangan keuangan dan lain-lain. Ya kalau ini saya nggak bisa bahas lah, saya nggak terlalu ngerti ya. Cuman kalau yang short term ini paling gampang. Kita fokus pada membaca momentum. Itu yang akan selalu saya saranin orang-orang membaca momentum. Karena kalau udah ngerti momentum itu kita udah tahu ada arus dana yang bergerak, arus dana masuk yang bergerak ke saham tersebut yang mendatangkan momentum itu. Sehingga lebih membuka peluang untuk mendapatkan cuannya jangka pendek dan tren yang akan lebih terukur. Jadi saya selalu saranin ke pemula tuh baca momentum dulu. Gitu. Kalau misalnya sahamnya apakah tipikal yang layak atau tidak, maksudnya kayak dari emiten yang cetak laba atau tidak, atau valuasinya dan lain-lain, saya akan bilang kita sih realistis aja bahwa banyak saham yang sebenarnya multi bagger juga sebenarnya lapangan keuangannya minus-minus kan, nggak selalu yang cetak laba bombastis gitu-gitu. Jadi kalau bicara momentum, apalagi kita kan mencoba mengambil profit as fast as possible gitu, secepat mungkin, ya nggak usah terlalu khawatir dengan masalah-masalah yang akan datang. Istilahnya kalau kita udah jual terus emitennya bermasalah kan kita udah nggak ada urusan. Gitu. Dan kalau prinsipnya kita kayak investasi saham itu, walaupun dibilang kepemilikan terhadap
perusahaan. Tapi kan kita tidak ada ikatan apa-apa sebenarnya. Kita bukan karyawannya, kita bukan direksinya, kita bukan ownernya, bukan komisarisnya juga. Jadi kita tuh kalau fokus ke momentum, kita lebih free gitu dan pilihan sahamnya lebih banyak sebenarnya. Ada 900 lebih emiten gitu kan Ya. di pasar saham. Ngeliatin semuanya gitu. Enggak juga. Enggak juga. Kalau lihat momentum kan kita tinggal mencari yang frekuensi perdagangannya tinggi. Berarti Hari itu itu yang ya. ramai. Hari itu yang ramai apa? Ya. Kita pilih gitu kan. Ya, itu kan otomatis tersortir banget itu. Jadi tinggal 20-30 saham. Ya, habis itu kita cek lagi dari teknikalnya. Misalnya apakah masih posisi yang aman atau ternyata diam-diam udah multi bagger nih. Kalau udah multi bagger mungkin lebih riskan. Tapi kalau baru mulai jalan, baru mulai naik gitu kan lebih layak diikuti. Tapi dengan mensortir dari frekuensi itu kita bisa mengecilkan jumlah saham yang terlalu banyak. Memang betul, sekarang 900 saham. Kita nggak pernah tahu mungkin tahun depan berapa tahun lagi IHSG isinya ribuan atau puluhan ribu saham. Betul. Cariin satu-satu manual mabok pastinya kan. Jadi kita sortir dari frekuensinya untuk mengukur momentum yang sedang berjalan atau yang akan datang. Biasanya berapa saham yang dilihat? Dari yang top frag berarti kan? Iya, top frekuensinya frekuensi. berapa tuh? Saya biasanya ambil 10 terbesar aja. 10 terbesar, habis itu dilihat juga teknikalnya. Ya, Fundamentalnya nggak dilihat sama sekali? enggak. Ya, karena saya punya pengalaman dengan fundamental yang termasuknya kurang bagus. Jadi pernah ada kasus salah satu emiten di mana laporan keuangannya manipulasi, Pak. Jadi kalau kayak begitu saya mau analisa fundamental buat apa kalau datanya aja dimanipulasi gitu. Jadi saya ya udah ke momentumnya aja lah udah. Tapi kan kalau fundamental juga ada aspek GCG-nya kan, kadang kan harus kita lihat manajemennya oke nggak gitu. Ya, tapi itu kan nggak gampang untuk nilainya. Jauh lebih gampang lihat langsung respon pasar di running trade lebih cepat lah saya pikir gitu ya. Jadi setiap hari Mas Willem akan memantau 10 saham yang frekuensi perdagangannya paling tinggi ya. Iya, tapi setelah saya beli saya fokus ke saham yang itu saya beli aja. Habis itu dibeli sama saham X gitu. Akan fokus di situ. Ya. Diliatin gitu. Sampai nanti ada distribusi jual. Ya, setelah saya Gitu ya. lepas baru saya mulai sortir lagi dari awal. Kan Setelah posisi lepas, kosong. Oh. Jadi nggak pegang banyak emiten ya? Enggak, saya maksimal 3 aja. Oh maksimal 3. Iya. Nih udah banyak triknya nih. Jadi maksimal 3. Lihat momentum. Udah ada distribusi dijual. Udah itu aja ilmunya sebetulnya ya Bandar Mulu gini ya. Iya, dalam prakteknya sebenarnya begitu aja. Cuma kayak kalau di luar sana sangat dibikin luas sekali ya. Bahkan beberapa orang lebih fokus pada siapa sih yang disosok yang dianggap jadi bandar dan lain-lain. Menurut saya itu mungkin akan kita ketahui juga dari data ataupun dari berita. Misalnya nanti ada investor kakap beli saham sekian, tapi apa artinya kalau data terjadi? Kan? Betul. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya benar-benar sih intinya cuma melihat arus dana terbesar, akumulasi yang terjadi, itu mencerminkan atau mengindikasikan tren yang akan datang dan kita bisa mulai ikutin. Gitu. Mas Willem masuk market mulai dari tahun berapa? 2013, 2013 berarti ya udah 12 tahun ya. 12 tahun. Tahun berapa yang paling bagus? Paling bagus itu 2018, multi bagger pertama saya dan tahun ini. Oh, Tahun ini. 2018 benar-benar paling tahun bagus. ini multi bagger 2018 itu multi bagger pertama. Pertama. Tahun ini multi bagger juga tadi ya. Ya, tapi memecah rekor. Rekor multi bagger sebelumnya kalah sama yang tahun ini. persentasenya. Ya, Maksudnya gede lagi. gede. Wah. Cuannya gede dong ya. Ya, lumayan lah, relatif lah dibanding orang mungkin termasuk besar. Iya. Kalau kita lihat apa namanya pas zaman Covid itu kan juga banyak sekali kan saham-saham bank digital naik banyak. Ya. Kemudian yang tahun lalu saham-saham Konglo sampai sekarang. Ini juga dilihatin juga sama Mas Willem. Tentunya kan setiap crash itu ada peluang untuk buy on bottom. Iya. Nggak lihat juga saham ini saham second liner, saham ini saham blue chip. Nggak dilihat sama sekali itu ya. Sama sekali enggak, karena setiap saham bisa naik kasta dengan sendirinya. Misalnya tahun ini banyak saham-saham yang kita nggak nyangka market cap-nya bahkan bisa kayak saham brand mengalahkan BBCI tahun ini kan berarti jadi blue chips baru. Ya. Oh, Nah jadi iya. saya nggak akan klasifikasi dari awal ini second liner, third liner, first liner, saya nggak peduli soal itu. Kalau memang market menentukan akumulasi besar, dia bisa aja berubah kelas dengan sendirinya. Yang penting likuiditasnya aman buat saya dan saya merasa ini saham pergerakannya cocok, terbaca dan cocok dengan risk profile-nya saya akan beli. Gitu.
Jadi nggak ada pembatasan kayak harus first liner dan lain-lain. Mungkin beberapa orang milih first liner karena unggul dari dividennya atau mungkin faktor keamanan karena emitennya biasanya ada perusahaan yang besar dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya ada perjalanan masing-masing. Kalau kita ngomong blue chipsnya sekarang, dulunya juga saham-saham yang tidak dianggap gitu loh. Jadi saya anggapnya semua saham punya kesempatan untuk jadi blue chip pada masanya. Gitu. Tahun depan kira-kira gimana nih? Tahun depan ya menurut saya itu karena tahun ini kan sudah banyak sekali yang naiknya luar biasa, ada all time high. Jadi sebenarnya sih awal tahun kemungkinan ada profit taking dan itu akan menjadi momentum untuk yang mungkin di orang-orang lebih kenal sebagai saham-saham second liner. Jadi ya rotation gitu ya, gantian gitu. Saham-saham yang tahun ini kan lebih banyak konglomerat yang naik. Nah, tapi yang di bawah-bawahnya menurut saya tahun depan itu arahnya ke sana. Kemudian kalau kita bicara investor retail nih, sekarang kan sudah jauh lebih banyak ya. Oh ya. Semenjak COVID kemarin. Kalau menurut Mas William, dampaknya ke pasar saham seperti apa? Ya lebih volatile, lebih banyak pergerakan saham yang lebih ramai dari biasanya dibanding 10-11 tahun yang lalu kan ngantuk banget liatin market. Sekarang rame ya? Rame banget. Iya. Sekarang rame dan itu sebenarnya sih dengan tinggi volatilitas itu jadi lebih bagus ya untuk kami yang trader-trader gitu kan sebenarnya sangat terbantu dengan adanya volatilitas gitu. Cuman apakah investor baru ini mengerti kondisi market atau tidak atau cuma langsung masuk itu ya yang saya nggak tahu. Cuma kalau efeknya terhadap saya ya terbantu dengan adanya volatilitas yang lebih tinggi. Gitu. Karena kan jumlah pelaku pasarnya semakin banyak. Jumlah pelaku pasar semakin banyak. Kalau institusi kira-kira perlu juga semakin banyak lagi kan di pasar modal kita? Ya tergantung kebutuhan mereka ya. Bisa, kalau lebih banyak lebih bagus, tapi kalau misalnya enggak juga saya kira dengan yang sekarang sudah ada pun kita bisa melihat kondisi market sudah jauh lebih baik. Sekarang ini sudah jauh lebih baik ya? Ya. Dengan aturan-aturan yang dirilis beberapa waktu belakangan kayak ada FCA, ARA, batas tertentu itu gimana kalau menurut Mas William? Membantu untuk beberapa kalangan ya kalau saya lihat bahkan beberapa orang lebih cepat mengalami peningkatan aset atau lebih kaya itu dari saham-saham FCA kan buka-buka auto rejection terus berhari-hari kan jadi saya juga bingung nih sekarang FCA ini jadi sarana buat cepat kaya atau jadi perlindungan jadinya kan kalau saya lihat karena saham-saham FCA itu lebih banyak yang naik dan lebih multi bagger sebenarnya. Iya. Jadi saya bingung FCA ini sekarang fungsinya untuk perlindungan atau malah fasilitas untuk menambah kaya. Cepat menambah kaya ya. Kalau untuk mendorong investor retail lebih banyak lagi, menurut Mas William apa yang perlu dilakukan oleh otoritas gitu? Ya edukasinya aja mungkin lebih diperbanyak ya. Kenapa kita mungkin seperti alasan kenapa kita sebaiknya masuk ke saham dan lain-lain karena sekarang kan sebenarnya dalam sifat dasar manusia kan untuk membuat satu keputusan mesti ada alasan yang kuat dan saham itu kan alasannya jelas ekonomi kan jadi kita bisa mengedukasi dengan memperlihatkan bagaimana pergerakan harga saham yang tepat gitu pada momentumnya atau apapun itu ya bisa dikasih faktor yang lain-lain bisa menghasilkan pertumbuhan aset kekayaan bisa meningkat mungkin itu yang edukasi yang bisa dipakai termasuk cara analisisnya yang bisa dipakai untuk membuat orang jadi lebih tertarik ke saham. Menurut saya sih itu ya. Saya melihat perilakunya dari anak-anak muda masuk ke pasar kripto soalnya. Kan lebih kepada fokusnya karena kriptonya naik mereka mau coba gitu kan. Jadi alasan ekonominya sangat kuat. Nah berarti tinggal di edukasinya aja kenapa saham bisa lebih better gitu daripada di sana. Kalau saat ini Mas William hanya fokus di saham? Fokus di saham. Di tengah banyak juga alternatif lain gitu kan? Ya. Kenapa itu? Kenapa? Karena yang paling saya kuasain ya di situ. Saya akan lebih berani pada apa yang saya kuasain dan saya mengerti. Kalau saya belum ngerti, walaupun grafiknya hijau terus, saya mungkin, walaupun sampai terpaksa banget saya masuk, gitu, itu pasti ngetes ombak doang gitu loh, kecil-kecil aja. Tapi kalau di saham saya sudah lebih paham ya, saya lebih berani dan saya akan lebih stay di sana. Karena sudah paham, sudah menguasai ilmunya. Nah ini penting juga gitu. Kalau dalam investasi ini kita mesti lebih dulu memahami ilmunya ya. Betul. Sebelum kita melakukan transaksi gitu. Mas kalau di sini di fundamental ini biasanya ada games nih. This or that namanya. Saya akan kasih pertanyaan pendek.
Nanti Mas William coba jawab juga ya. Oke. Santai aja sambil bercanda-bercanda. Oke. Saham properti atau perbankan? Saham properti atau perbankan? Kalau saat ini ya, Saat ini properti. properti. Ya. Kenapa? Alasannya, posisi harga lebih rendah dan lebih affordable dibanding perbankan dan juga trennya perbankan saat ini lagi turun. Setiap hari mantau market? Setiap hari mantau market. Dari pembukaan sampai closing ngeliat layar terus nggak? Kalau sampai closing sih enggak ya, paling sesi 2 awal-awal aja, habis itu udah. Udah. Mm-mm. Oh iya. Meeting pagi atau meeting sore? Saya sebenarnya nggak suka meeting, Pak. Tapi kalau misalnya harus milih, saya akan pilih pagi mungkin ya, pas orang lebih fresh gitu ya. Kalau sore kan udah capek-capek, dengerin meeting mungkin nggak masuk sama sekali kan, jadi saya lebih pilih pagi. Tapi sering meeting dengan seumpama kan kerjasama dengan sekuritas juga kan, dengan tim dari sekuritas maupun dengan investor yang jadi punya akun di sekuritas itu. Jarang banget. Jarang banget ya. Jarang banget. Nonton YouTube atau nonton TV? YouTube, karena sekarang program TV juga banyak di YouTube kan. Iya. Saya kadang-kadang nonton IDX Channel live-nya aja di YouTube. Kalau lagi di jalan saya buka langsung di YouTube. Oh iya, jadi terus-terusan di YouTube udah ya. Iya. Oh. Masih yang paling favorit apa? Yang Favorit sering dilihat? kalau yang berhubungan dengan saham, ya IDX Channel sih ya. Lain-lain, channel-channel lain? Ada lihat-lihat juga beberapa. Kalau di luar saham, liatin nggak? Di luar Bukan saham. olahraga atau apa gitu? Ada sih kayak channel-channel otomotif Otomotif gitu-gitu. juga? Ya pelajarin aja, pengen tahu aja. Oh. Kalau nanti udah memutuskan pensiun gitu, Mm-mm. pengen hidup di kota atau di desa? Kota. Tetap kota ya? Ya, alasannya ini berhubungan dengan taraf hidup. Taraf hidup di kota lebih tinggi daripada di desa. Jadi kalau pensiun dan sanggup hidup di kota, itu keuangannya aman itu. Tapi kan trading juga bisa dari desa gitu. Di desa sinyal jelek, Pak. Sekarang. Ya sekarang. Nanti juga gitu. Iya, iya, iya. Ya kita ngomong kondisi sekarang. Iya, iya, siap. Intuisi atau logika? Logika. Logika ya. Ya. Jalan terbawa emosi gitu. Jadi sama saham ini sering cuan akhirnya jatuh cinta gitu. Lihat tanpa lihat kondisinya beli gitu enggak ya? Nggak bakalan. Enggak bakal. Nggak bakalan. Bener-bener lihat momentum ya. Ya. Jadi nggak ada jatuh cinta ke saham tertentu itu nggak ada ya? Enggak, semua saham bisa saya cobain lah. Kan ada kan orang-orang tertentu yang wah favorit saham ini. Banyak gitu. yang kayak gitu. Jadi maunya saham-saham tertentu doang, ada kategori fundamentalnya atau sektor tertentu doang, ada yang kayak gitu. Saya sih enggak. Oh, Mana yang menghasilkan ya it's okay untuk dicoba. Kok atau trader juga ngikutin momentum doang. Jadi benar-benar nggak ada ke bawah hati nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Olahraga sepeda atau lari? Lari. Rutin? Seminggu sekali. Oh, di CFD. Ya nggak CFD sih, sendiri aja. Di sekitaran rumah aja. Berapa kilo? Nggak ngitung sih, pokoknya udah capek, udah cukup. Sejam? Sejam ada. Oh, jauh juga. Tapi lari ya? Ya lari. Atau jalan cepat? Campur sih ya. Kalau udah agak capek ya saya jalan cepet. Tapi rutin ya seminggu sekali ya? Sabtu atau Minggu pasti kan? Ya asal jangan hujan aja. Ada juga yang menarik dari Mas William ini. Dulu kan profesional di salah satu sekuritas gitu kan. Ya. Akhirnya sekarang memutuskan untuk bikin sendiri di WH Project gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, jadi setelah saya berhenti kerja, saya mau terusnya apa yang saya lakukan, dan pada waktu saya kerja dulu, banyak orang yang mengatakan analisa saya membantu gitu kan. Ya saya pikir jangan karena alasan saya sudah tidak kerja, lalu jadi putus total gitu kan. Saya lanjutkan aja dengan WH Project. Ya, jadi Sejak tahun berapa ya berdiri ya? saya sebenarnya udah bikin itu dari 2014 waktu saya masih kuliah. Masih di sana udah mulai ya? Ya sudah jalan juga. Waktu saya sambil kerja, saya serahin ke tim saya buat bantu beberapa yang saya nggak bisa handle kalau saya lagi di kantor gitu. Kalau sekarang saya full yang pegang. Jadi WH ini ngapain aja sih? Banyak, jadi kita coba membuat artikel edukasi dan lain-lainnya. Kalau misalnya orang minta advice ya kita coba bantu. Tentu saja dengan disclaimer ya, cuman kan berdasarkan apa yang saya mengerti gitu. Jadi mungkin bisa dibilang seperti konsultan, tapi ya nggak resmi-resmi banget gitu ya. Kayak ini, fund manager. Enggak, kalau fund manager kan kelola dana, kita nggak kelola dana, sama kita sekali cuma nggak ya? kasih advice aja kalau memang diperlukan. Biasanya yang minta perorangan atau institusi? Masih banyak kan perorangan. Perorangan. Iya. Jadi saya juga bisa dong.
Bisa, Mas William, saya minta dong rekomendasi saham hari ini gitu. bisa aja. Iya, tapi ada disclaimer-nya pasti dong. Pasti dong, Iya, saya iya. sendiri aja masih bisa cut loss, masa saya kasih rekomendasi tanpa disclaimer. Iya, 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 iya. Satu kata tentang pasar modal Indonesia. Satu kata. Waduh, saya malah kepikiran 5 kata. Apa tuh? Tempat cari cuan yang terbaik. Oh, tempat cari teman terbaik ya. Ya, Tepuk tangan dong. Pasar modal Indonesia, tempat cari cuan terbaik. ya. Iya, iya. Nggak ada yang lain ya? Ya mungkin ada, tapi kalau yang saya paling kuasai saat ini saham ya menurut saya terbaik itu. Investasi di sektor real nggak? Belum. Oh, belum ya. Benar-benar di sini ya. Mm-mm. Dari tahun 2000 berapa tadi? 13. 2013, berarti 12 tahun fokus di sini gitu. Mm-mm. Boleh tahu portofolionya nggak? Nggak ya, rahasia ya? Ya better not. Jangan. Tapi lumayan lah ya. Ya kalau gagal saya pasti nggak lanjutin lah. Oh, ya, 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 ya. Oke, jadi itu indikasinya. Kalau gagal ya pasti nggak dilanjuti. Kalau dilanjutin berarti ya Cocok. cocok lah, ada cuannya gitu. Ya. Oke, Mas William, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas William. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Mas William.